Sampai pada minggu ketiga Februari 2022 dan inilah suara gembala dari Lembah Pujian Denpasar. Kita melihat tema kita adalah surrender to the King. Banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah Raja Sorgawi yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat bagaimana orang China pada zaman dulu sudah menyebut dia itu yaitu Sangti. Sangti itu adalah Heavenly Emperor. Dalam Mazmur 2 ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang memusuhi Tuhan. Dan mereka disebut the nations, bangsa-bangsa. Tentu saja saudara ingat tentang United Nations, UN. Jelas sekali saudaraku, bagaimana sangat anti Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan melawan semua agenda pada Tuhan, pro-LGBT, pro-abortion, dan sebagainya. Di Amerika kita bisa melihat 2 golongan, yaitu Demokrat dan Republikan. Ya. Republikan yang masih percaya Judeo-Christian value ataupun kebudayaan. Yang satunya sangat melawan. Ya. Bahkan kita mendengar ada peraturan aneh daripada pemerintah Kanada. Kalau orang itu berusaha untuk mengembalikan LGBT normal, maka dia melanggar hukum dan bisa terkena tuntutan hukum. Saudara, mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia itu. Dan mereka berkata, mari melepaskan diri daripada semua peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebaikan manusia, bukan belenggu. Ya, bukan belenggu. Ini adalah di belakangnya tentu saja yang melawan Tuhan. Satan artinya yang memusuhi, yang melawan Tuhan. Lalu ada golongan yang kedua. Yang golongan kedua ini ketika Tuhan sudah menetapkan rajanya dilantik di Zion. Ya, Zion saudaraku Yerusalem ya. Bukan yaitu Washington DC, juga bukan Paris, ya, bukan juga di negara-negara lain saudaraku. Ini bicara tentang Kristus yang diurapi, the anointed one, Mesias yang dilantik jadi raja. Anakku, putraku, aku telah memperanakkan engkau. Kau tahu banyak yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Benar, dalam arti kata Allah tidak berhubungan seks dengan wanita manusia dan punya anak. Yesus bukan ya. Ini diputrakan itu putra mahkota saudara ya. Nah golongan yang kedua ini diberkatakan oleh firman Tuhan, terimalah instruksi ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja bertindaklah bijaksana, ayat 10, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi mereka cuma menerima firman Tuhan sebagai nasihat. Kalau yang satu tadi menentang, yang kedua ini menerima nasihat. Cuma sebagai nasihat, tetapi bukan sebagai undang-undang. Kita harus mengerti dalam kerajaan, perkataan raja adalah undang-undang. Kalau diikuti oleh juru tulis di belakangnya, dan apa saja kehendak daripada Tuhan, daripada raja harus digenapi. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tapi ada lagi golongan ketiga yang benar-benar surrender. Yaitu ayat selanjutnya ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, worship. Orang yang menyembah, serve the Lord with fear, rejoice with trembling, ya, dan mencium kakinya. Cium kakinya dengan gemetar supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali mukanya menyala. Tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak bisa dipermainkan. God is not to mock. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Ya. Sejak awal tahun ini saya berkata, celakalah orang yang gegabah. Pelayanan gegabah, dalam keluarga sembarangan, ngomong sembarangan. Aduh saudaraku berbahaya. Ciumlah kakinya. Saudaraku, cium kaki itu tanda apa? Surrender. Minggu yang lalu kita bicara tentang satu kunci luar biasa, itu surrender. Jadi jangan jadi musuhnya Tuhan. Jangan cuma terima nasihat, terima instruksi, tetapi mencium kakinya. Tuhan memberkati. Di dalam yang mencium kakinya, maka engkau akan berbahagia. Sebab kita minta perlindungan. Seperti Ruth kepada Boaz. Dan sebagai kita kepada sang raja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Cek, cek. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau muji memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan beberapa pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi Anda yang nonton online, selamat bergabung juga. Saya harap Anda semua juga bisa bergabung dengan kami. Anda bisa bangkit berdiri, bernyanyi bersama-sama kalau situasi sekitar Anda memungkinkan. Mari kita mau menaikkan lagu yang pertama, Ku Mau Menjadi Kuat. Mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Ku telah dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Dia sudah membentuk kita serupa gambarannya. Mari naikkan pujian ini lebih lagi buat dia. Ku telah dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Kami mau menjadi terang di dunia Tuhan. Kami mau jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi jemaat Tuhan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat dia. Amin. Katakan, mari kita bersorak lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan.
satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Mari semuanya bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Dia perlindungan dan pengharapan. Anda dipersilakan duduk sebentar. Kita akan memberikan beberapa pengumuman. Setelah itu Nana dan teman-teman akan memimpin kita dalam satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman. Saya ingin mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada setiap Anda dan juga Anda yang menyaksikan ini beribadah dari online. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Nanti kita akan berdoa bersama-sama sebentar lagi, saudara, untuk situasi yang kita tahu sekarang yang terjadi di Ukraina dan di Rusia. Kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin mengulang pengumuman yang saya umumkan minggu lalu. Kita mempunyai kesempatan bersama dengan gereja rock lainnya yang ada di state lain untuk mengumpulkan dana dan membangun sebuah sebutnya asrama, saudara, di Kepulauan Mentawai. Saya ada gambarnya gak di komputer atau udah mungkin nah ya ini dia nih. Jadi di dekat Sumatera ada sebuah pulau di sana, terus ada sebuah daerah di pulau itu yang kita akan bangun bersama-sama sekolah atau asrama, dan biasanya itu strategi yang kita pakai di Indonesia ketika mereka ingin menjangkau sebuah daerah dan sebuah tempat, mereka akan pertama membangun sekolah dulu. Jadi karena mereka sudah berpengalaman ini sehingga mereka tahu strategi yang diperlukan untuk menjangkau orang-orang dan memberitakan Injil kabar baik. Jadi yang saya mau ingatkan, mungkin ada gambarnya berikutnya, ini adalah model yang dipakai, ini yang kita udah lakukan di tempat lain dan mirip-mirip seperti ini yang akan kita bangun di Mentawai, di Kepulauan Mentawai itu. Jadi sekali lagi sangat excited di mana kita semua bisa menjadi bagian. Hari ini saya mengumumkan ini bukan untuk meminta dana dari Anda, tapi karena Anda memang sudah rutin memberi, Anda sudah setiap minggu memberi, jadi setiap kali kita mempunyai kebutuhan, kita hanya tinggal mengeluarkan kebutuhan itu, uang itu dari kas gereja, saudara. Jadi saya mengucap syukur atas kesetiaan Anda dalam memberi, kemurahan hati Anda yang memikirkan gereja lokal sehingga kita bisa berdampak bukan cuma di sekeliling kita aja, di komunitas sekeliling kita, tapi juga dampak Anda bisa dirasakan di tempat-tempat lain. Selain di Indonesia, Anda juga menjadi bagian dari apa yang kita sudah lakukan di kota Houston, Amerika, yaitu kita memulai atau planted church di sana dan gereja kita memberi support setiap bulan, saudara. Karena kita udah tahu rasanya merintis gereja akan sangat membantu kalau dana cukup. Oleh sebab itu kita yang diberkati di tempat ini, kita bersedia untuk berkomitmen 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun kita bicarakan lagi dengan mereka yang ada di sana. Kalau mereka merasa masih membutuhkan bantuan kita atau support kita, kita lanjutkan 1 tahun lagi. Jadi terima kasih semua atas kemurahan hati Anda. Dan kita sekarang akan berdoa, saudara. Kita bersatu hati, kita percaya ketika kita bersatu hati dalam doa, ada kuasa ketika kita
berdoa dengan satu suara, saudara, ada kuasa yang besar. Oleh sebab itu saya ingin mengundang Anda semua, yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, baik yang ada di Ukraina maupun di Rusia, yang sedang mengalami begitu banyak hal, saudara, di sana. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami bersatu hati dan kami sepakat berdoa, Tuhan. Kami berdoa, kami minta kemurahan-Mu, Tuhan. Kami minta anugerah-Mu dan kasih-Mu turun atas dunia ini, terutama pada saat ini untuk negara Ukraina dan juga untuk orang-orang yang ada di Rusia yang tidak mensupport dari peperangan ini. Kami berdoa, Tuhan. Tuhan pakai leaders-leaders yang ada di berbagai negara. Tuhan berikan hikmat untuk mereka bisa menyelesaikan konflik ini dengan secepatnya sebelum ada begitu banyak korban jiwa. Tuhan, kami juga berdoa biar kasih Tuhan melunakkan orang-orang yang menjadi bagian dalam peperangan ini, supaya sesegera mungkin peperangan ini diakhiri. Engkau lindungi, Engkau curahkan kasih-Mu, Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sana. Tuhan, kami tahu tidak begitu banyak hal yang kami bisa lakukan di sini, tapi kami percaya doa kami punya kuasa. Kami percaya Tuhan mendengar doa anak-anaknya, termasuk doa kami semua. Damai sejahtera Tuhan turun sekarang juga atas Ukraina dan Rusia. Terima kasih Tuhan. Kami juga dedikasikan ibadah kami pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, Tuhan, baik pekerjaan misi yang baru saja kami umumkan atau apapun itu, pada akhirnya kami rindu hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Bukan nama gereja kami, bukan nama gereja kami masing-masing, bukan nama kami masing-masing, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, Tuhan, kuasa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Yesus. Kami percaya kemenangan, ya Bapa, dalam setiap aspek kehidupan kami, ya Bapa, sudah Engkau sediakan, Tuhan. Kami mau ambil, ya Bapa, kuasa kemenangan itu, Tuhan. Dan kami mau melangkah, Yesus. Bersama-Mu gak ada yang mustahil, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hati.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami selalu berkata kesempatan kami untuk berkumpul, untuk beribadah. Kami tidak mau jadikan ini hanya sebagai rutinitas ritual agamawi kami Tuhan. Tapi kami percaya dan kami datang ke dalam pertemuan ibadah dengan hati yang penuh dengan ekspektasi bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar di tengah-tengah kami. Bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam diri setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami percaya sementara firman sebentar lagi diberitakan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bagi kami yang kehilangan semangat hidup dan kehilangan pengharapan hidup, kuasa Tuhan bekerja memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan, buat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, baik secara fisik maupun emosional, di dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan kesembuhan terjadi pada hari ini. Dan bagi kami Tuhan yang masih terbelenggu dengan kebiasaan dosa, hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan itu terjadi. Kami dimerdekakan Tuhan hari ini juga. Terima kasih Engkau pimpin, Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pastor Hendy, pada hari ini. Kami percaya biar benih firman yang diberitakan itu jatuh dan berakar di dalam tanah hati kami yang subur. Lalu benih itu bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami buka hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman dan melakukannya. Sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di tengah-tengah kita ada seorang sahabat, seorang teman, Pastor Hendy yang memimpin gereja ILC, Indonesian Light Church, yang ada di 13 dan Tasker. Dan dalam beberapa tahun ini kita mendapat kesempatan untuk menjalin pertemanan, saudara. Beliau dan istrinya, Ibu Marina, begitu baik hati, membuka rumahnya untuk kami datang, main, saudara. Jadi sangat bersyukur, dan saya cuma mau bilang salah satu yang saya enjoy juga akhir-akhir ini yang beliau lakukan adalah beliau banyak menulis artikel terutama tentang bagaimana kita hidup berbudaya dan menerima kebudayaan yang beragam-ragam yang ada di sekeliling saya dan sekeliling kita, dan itu sangat memberkati sekali. Jadi beliau juga memang melayani di organisasi Mennonite secara keseluruhan dan ada di departemen yang khusus untuk dealing dengan budaya yang beragam dan bermacam-macam di sekeliling kita. Jadi banyak sekali artikelnya yang sangat memberkati dan memberikan edukasi tentang sekali lagi bagaimana kita bisa interact atau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan yang ada di sekeliling kita. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah Anda memberikan sambutan yang hangat untuk teman saya, Pastor Hendy? Silakan Pastor Hendy. Thank you, Ya. Pastor Rosid. Terima Sama-sama. kasih buat pelayanan Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan mau intervensi setiap rencana yang kita bikin, ternyata Tuhan tahu yang terbaik. Siapa yang percaya katakan amin. So, luar biasa kerja Tuhan, dan saya percaya pagi hari ini ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan. Bukan karena kuat gagah saya, tapi saya percaya ini ada firman Tuhan yang benar-benar mau dinyatakan di tempat ini, saking benar-benar mau dinyatakan di tempat ini, sampai ada terjadi perubahan ya. Jadi jujur aja ya, sekalian jujur, saya mau jujuran, boleh gak Pastor Rosid? Saya jujuran. Saya dijadwalkan khotbah 27 Maret. Tapi entah kenapa, atau saya memang pede aja begitu. Ternyata 27 Februari saya datang ke sini. Saya datang sampai di sebelah itu, saya udah pede aja. Tadi, tapi ada yang mengusik ya. Saya lihat handphone lagi. 27 Maret. Ternyata 27 Februari saya bilang, wah Parsit, sorry, saya mau pulang dulu. Gak enak ini, gak sesuai jadwal. Tapi
ketika tadi saya pujian penyembahan, kita berdoa, ini kayaknya ada Tuhan yang mau ada maksud tertentu deh. Kayaknya saya gugup begitu, ini kayak gak enak, tangan sampai keringetan gitu. Belum pernah nih kejadian seumur hidup pertama kali datang ke tempat di mana tidak diundang. Tapi terima kasih buat kasih karunia-Nya Pak Rosid, menjaga nama baik saya. Tapi saya saya mau jujur aja. Jadi pembelajaran buat saya juga supaya lebih teliti baca SMS gitu ya. 27 Maret datang, 27 Februari. Datang lagi ya nanti. Haleluya. So Bapak Ibu Saudara, selain intervensi tadi, saya percaya kalau Tuhan itu ingin kita itu melayani. Tuhan panggil kita sebagai pelayan. Pelayan itu gak ada hierarkinya. Kita semua Tuhan panggil pelayan. Mau jadi pendeta, mau jadi multimedia, jadi usher, gak ada tingkatan. Pelayanan itu Tuhan lihat hati kita loh. Bukan lihat posisi, bukan lihat jabatan, bukan lihat gelar, bukan lihat denominasi, gerejanya aliran apa, aliran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z. Tapi Tuhan lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani buat Tuhan Yesus atau saya percaya kita semua di Rock Philadelphia ini hatinya mau melayani Yesus, ada amin. Karena kita semangat di sini, kita cuma mau menyembah nama Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus dalam namanya ada kuasa. Penyakit disembuhkan, darahnya tercurah buat kita sehingga kita boleh memperoleh hidup kekal Bapak Ibu Saudara. Karena pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita hari ini 2022 kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Mungkin pergumulan kita Tuhan gak langsung ambil. Tuhan biarkan kita terjadi, ada mengalami hidup bergumul begitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kemenangannya dinyatakan, kita bisa bersuka cita. Karena hidup ini sementara Bapak Ibu Saudara. Hidup kita selama-lamanya ada di surga bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. So, kenapa kita mau melayani? Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Yesus terlebih dahulu melayani kita. So, mari kita buka firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Tapi kali ini saya mau ngajak kita melihat latar belakang dari firman ini. Kita melihat konteks, katakan konteks. Kita melihat latar belakang dari cerita di mana firman ini ditulis oleh Yohanes. Jadi penting kalau kita baca firman Tuhan, supaya kebenaran itu bisa mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, mengakar, itu kita perlu melihat secara gambaran besarnya. Kita harus melihat cerita latar belakangnya seperti apa. Supaya benih yang ditabur itu enggak diambil di pinggir jalan begitu ya. Atau enggak cuman terjatuh di tanah berbatu, tumbuhnya dikit ya. Akarnya enggak kuat gitu. Sehingga gampang sekali. Ada masalah sedikit, gampang lari dari Tuhan. Atau enggak juga benih firman Tuhan itu ditabur di tanah yang ada semak durinya. Ada kekhawatiran, tipu daya kekayaan, itu yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Tapi kita mau firman Tuhan ini ditabur di tanah yang subur. So, bagian dari kita adalah benar-benar mendengar dan mengerti. Katakan mendengar, katakan mengerti. So, mari kita belajar lebih dalam lagi dari ayat ini. So, di Yohanes 12, 20 sampai 23, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup
yang kekal. Ini kita baca sama-sama yuk ayat berikutnya. Dari barang siapa melayani aku. 3, 2, 1. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. So, dari ayat ini, dari perikop ini, mari kita belajar. Saya akan bagikan 3 poin saja, di mana kita akan melihat maksud Tuhan itu apa mengenai ayat ini. Ketika Tuhan bilang kita harus melayani. Maksud Tuhan apa? So, judul khotbah saya pagi hari ini mengikut Yesus sama dengan melayani. So, kalau kita bilang kita mengikut Yesus tapi kita tidak melayani itu kurang pas. So, pelayan, pengikut Yesus dan pelayan itu identik. Pengikut Yesus dan pelayan itu sama, mirip. Tapi kan kata pelayan itu nggak enak ya. So, sekarang begini. Ibaratnya ada restoran. Siapa yang di sini mau jadi owner nih, angkat tangan. Kalau owner restoran. Siapa yang mau jadi server nih, angkat tangan. Gak ada. Oh, ada? Tipnya gede. Tipnya besar pasti ya. Kita semua pengen jadi owner, kita pengen semua jadi bos. Kita pengen ongkang-ongkang kaki dan terima aja keuntungan. Tapi gak mau jadi pelayan. Karena pelayan kata-katanya gak enak. Kurang bagus begitu. Tapi ya ini dia. Yang berbeda dengan apa yang dunia di luar sana. Dunia di luar sana itu ingin mengejar yang namanya kekuasaan. Ingin sebanyak-banyaknya supaya bisa berkuasa. Bagaimana kalau ingin berkuasa di luar sana? Gampang kan ya? Banyak gelar, banyak dolar, banyak mimbar, popularitas. Semakin banyak popularitas, semakin orang itu bisa menguasai. Semakin banyak dolarnya semakin bisa menguasai. Makin banyak gelarnya orang di luar sana, semakin. Tuhan bilang, yang terbesar di antara kamu lah yang kecil yang. Jadi yang terbesar di antara kamu haruslah yang melayani. Makanya dunia sekarang lagi heboh. Saya beberapa kali udah nggak sabar liatin ini Ukraina gimana nih update-nya ya. Karena apa ya, negara saling berperang. Itu Rusia dan Amerika itu ternyata udah dari tahun 2014 baru kali ini aja tersorot dunia. Padahal perangnya udah lama ternyata. Full frontalnya baru sekarang. Dan apa yang terjadi di Indonesia? Dilihat di Papua. Bagaimana batalion demi batalion diserahkan untuk apa? Saling membunuh satu sama lain. Dunia di luar sana semakin hari semakin jahat. Karena prinsip di luar sana adalah yang menguasai yang hebat. Tuhan Yesus berikan contoh. Kalau kamu mau jadi terhebat, kamu harus melayani. Karena hidup kita ini cuma sementara. Dunia ini cuma sementara. Jangan terlalu nyaman dengan hal ini karena kenyamanan kita nanti. Mungkin kita diberkati, yes, amin. Kita pasti diberkati di dunia ini. Tapi ingat, berkat yang sesungguhnya yang besar itu ada di surga. So, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dari ayat firman ini kita belajar lagi. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan? Jangan cari pelayanan yang terlihat mulia. Tapi mulai dari apa yang ada di sekitar kita. Keluarga kita. Tempat kerja kita. Masyarakat. Meskipun terlihat sederhana bahkan hina. Tuhan memuliakan pelayan. Saya katakan amin. Kan gak enak ya. Pelayanan bukan cuma hari Minggu aja. Tapi pelayanan itu sesungguhnya itu hari Senin sampai Sabtu. Itu pelayanan kita sesungguhnya. Gereja melatih kita untuk bisa mempersiapkan untuk kita melayani di luar. So, pelayanan sesungguhnya itu enggak glamor. Saya sedikit kesaksian, saya di Indonesia saya juga sudah mulai pelayanan di gereja. Gak pernah tuh saya di Indonesia ngepel lantai. Saya gak pernah tuh di Indonesia colok-colok kabel, benerin lampu karena ada OB-nya ya. Ada teknisinya. Saya gak pernah tuh di Indonesia pelayanan sampai antar-antar orang ke rumah sakit. Udah punya mobil sendiri di Indonesia. Gak pernah tuh sampai A sampai Z aja.
udah sampai kayak Amazon aja A sampai Z dilakukan. Tapi saya belajar, oh ternyata saya harus belajar lagi bagaimana melayani Tuhan. Itu bukan bicara soal mimbar, bukan bicara soal posisi di mana, tapi hati. Kita bagaimana? Mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar. Stop di situ. Mari kita baca lagi ayat yang tadi sudah kita baca. Maksud Tuhan apa ya? Ini ada 3 poin yang saya mau bagikan dari perikop ini. Dari ayat ini, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu terdapat beberapa orang Yunani. Dari situ aja. Poin yang saya mau bagikan. Tuhan ingin kita melayani di luar kelompok kita. Tuhan ingin kita melayani di luar bangsa kita. Tuhan ingin kita melayani orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebab itu ayat itu berbicara demikian. So Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu orang Yunani sama orang Yahudi itu nggak ketemuan. Ketemuan iya tapi cuman ya untuk di pasar, untuk apa. Tapi tidak ada hubungan yang erat. Hubungannya ya selewat-selewat aja. Nggak ada bener-bener ngerti satu sama lain, enggak. Jadi ketika ada orang-orang Yunani mau datang melayani Tuhan, datang bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus, nah, ini ngapain ya? Ngapain nih orang Yunani mau datang gitu kan? Tapi, nah ini dia. Yesus bilang apa ketika itu? Yesus bilang, firman Tuhan bilang, aku telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Maksudnya apa? Yesus tahu bahwa sebentar lagi pelayanan dia sudah selesai. Karena Tuhan mempercayakan pelayanan Yesus itu sebenarnya hanya untuk orang Yahudi. Tetapi ketika ada orang Yunani datang kepada Yesus, nih berarti Yesus sudah tahu ini saatnya sudah selesai. Bagian kamu adalah sekarang melayani orang-orang. Melayani di luar kelompok kita. Sekarang gini, jujur aja. Kita hidup di Amerika Serikat, kota Philadelphia. Rock Philadelphia. ALC begitu ya. Contoh ALC. Kita kan kebanyakan orang Indonesia semua ya. Bayangkan ketika misalnya pelayan tiba-tiba di luar ada orang yang berbeda dengan kita gitu. Orang bule atau orang hitam atau orang Hispanik datang. Saya mau melayani. Apa yang terjadi? Kita pasti, gitu kan? Siapa ini gitu kan? Tapi kita kaget, bisa bahasa Indonesia ya? Oh enggak, pakai bahasa Inggris misalnya. Tapi kan kita pasti, wah kenapa ini? Apa ya, kita pasti bertanya-tanya. Mau pelayanan? Tapi ini menjadi tantangan karena manusia, kita sebagai manusia secara natural itu senang bertemu dengan orang-orang yang mirip. Kita senang berkumpul dengan orang-orang yang sama. Siapa di sini dari kota Surabaya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Dari Jakarta, angkat. Dari Sulawesi. Dari Sumatera. Ini udah bangsa-bangsa. Bayangin, cara berkomunikasi orang Sumatera sama orang Surabaya kan beda ya. Cara komunikasi orang Surabaya sama orang Jakarta beda ya. Saya orang Bandung. Siapa yang di sini orang Bandung? Gak ada. Saya orang Bandung sendiri di sini. Cara berkomunikasinya juga sudah beda. Oleh sebab itu kalau kita berada bersama dengan orang lain yang berbeda, ini ya firman Tuhan berkata, saya aminkan, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda, saling mengikis satu sama lain. Saya orang Bandung, besar di Bandung, istri saya besar di Makassar. Saya merasa diberkati dengan istri saya. Karena saya jadi tahu, oh ternyata komunikasi kita berbeda. Pengikisan demi pengikisan membuat kita karakternya semakin teruji. Pelayanan kita di sini nih, kalau kita bersama dengan orang-orang berbeda, kita akan semakin tajam dalam pelayanan. Kita jadi sadar, oh diri saya seperti ini ya. Dia seperti ini ya. So, Tuhan memanggil kita untuk keluar melayani kelompok yang berbeda. So, inilah panggilan Tuhan dari ayat ini. Bahkan firman Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Tuhan Yesus pelayanan hanya untuk orang Yahudi. Tapi murid-muridnya pelayanannya ke bangsa-bangsa. Melayani, bahkan setelah Yesus naik ke surga, ada satu rasul yang kita terkenal sekali, Rasul Paulus namanya. Dia apostle to the Gentiles. Dia memang khusus melayani orang-orang Yunani. Dan inilah panggilan kita sebagai orang Indonesia, pengikut Yesus yang tinggal di kota Philadelphia. Melayani orang yang berbeda, kelompok bangsa. Tidak ada salahnya kita ada di sini. Kita di sini untuk mempersiapkan pelayanan yang sejati di luar sana. Pelayanan sejati Senin sampai Sabtu. Ketika kita ketemu orang-orang yang bahasanya juga berbeda, tingkah lakunya yang berbeda, Tuhan panggil kita untuk apa? Yang kedua, apa yang kita bisa belajar lagi dari ayat berikut ini adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. So, poin yang kedua, pelayan yang sejati lahir dari yang namanya penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara tahu ini gambar apa? Gambar siapa? Dari film Passion of Christ. Ini gambar Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus lagi berdoa di taman apa? Getsemani. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, mendengar cerita ini, kira-kira Tuhan Yesus lagi ngomong apa? Ingat nggak? Ya? Kiranya mungkin cawan ini berlalu daripada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri udah mau give up. Karena apa? Susah sekali untuk menyangkal dirinya sendiri karena dia akan mati di kayu salib. Dia takut, aduh. Tapi karena besar kasihnya dan dia mau terus jalan sampai dia naik ke kayu salib, kita sekarang boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Itu karena Tuhan Yesus mau menyangkal dirinya. Oh, inilah bagian dari kita. Kita benar-benar mau mengikut Yesus, mau melayani Yesus, penyangkalan. Mau melayani itu bukan cari yang enak-enak, cari yang keren, yang terlihat. Di panggung kan kelihatan keren ya, iya gak sih? Tapi tadi pagi saya gak kelihatan keren tuh. Kenapa? Karena tahu salah jadwal. Gak keren kan? Kalau misalnya jadwalnya udah oke, ya enak aja gitu kan. Memang jadwalnya begini ya. Tapi kalau tahu salah jadwal saya malu duduk. Aduh saya malu ini gimana ya. Tapi ya inilah yang Tuhan mau. Kita harus mau menyangkal diri kita. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sejati. Bilang kiri kanannya, kamu harus melayani Tuhan. Jadi mulai sekarang, habis ibadah, pergi ke Pak Rosid, Pastor Rosid, saya mau melayani. Cari yang susah deh, jangan cari yang gampang-gampang. Cari yang jangan kelihatan di sini deh, cari nggak kelihatan. Bilang ke Pastor Rosid. Dan lihat Tuhan akan memuliakan Bapak Ibu Saudara. Yang hina Tuhan akan muliakan. Yang hina Tuhan akan muliakan. Ya. Yang terakhir, mari kita lihat lagi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan yang poin yang ketiga, yang pertama tadi kita tahu bahwa Tuhan ingin kita keluar dari melayani keluar dari kelompok kita, melayani keluar dari bangsa kita. Yang kedua adalah kita harus mengingat penyangkalan diri. Ini bukan diri saya, tapi ini saya mau melayani untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang paling penting juga, mengikut Yesus artinya melawan. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus siap disalah mengerti orang. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus siap dicaci maki orang. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus siap
untuk melawan arus. Gampang, ayatnya sangat sederhana. Kalau kita sendiri tahu kan, bahwasannya besar jalan menuju kebinasaan, tapi sempit jalan menuju pada kebenaran. Di luar sana orang mencari hal-hal yang tadi. Gelar, dolar, mimbar, untuk mencari prestis. Kayaknya oke kalau statusnya keren terlihat. Tapi dalam Tuhan harus rela meninggalkan itu semua. Dan benar-benar menolong orang yang benar-benar memerlukan bantuan. So, mengikut Yesus itu adalah melawan arus. Contohnya aja di ayat ini sangat jelas sekali. Melihat bahwasannya Tuhan itu ingin, Tuhan Yesus saat itu kenapa dia dimusuhi oleh banyak penguasa-penguasa. Saat itu 2000 tahun lalu. Karena Tuhan Yesus ingin membalikkan tatanan yang ada. Tuhan Yesus ingin menjungkir balikan sehingga ada istilahnya kerajaan yang sungsang. Upside down kingdom. Tuhan mau menguatkan yang lemah, mau menghakimi yang kuat, dan Tuhan mau menaikkan yang lemah, dan Tuhan mau menegur yang kuat. Dibalikan tatanannya sehingga banyak orang-orang gak suka itu. Khususnya orang-orang yang berkuasa. Orang-orang kecil, anak-anak kecil, orang-orang yang tidak terpinggirkan itu senang sekali ngikut Yesus. Karena dia tahu, kalau Bapak Ibu Saudara sabda berbahagia ya, Beatitudes, baca aja, berbahagialah orang-orang yang tidak dilihat oleh dunia, Tuhan Yesus mau balikan itu. So, mengikut Yesus artinya adalah mengikut arus. Nih satu ayat aja yang benar-benar membuat kita juga sadar bahwa ternyata inilah kalau mau melawan arus seperti ini. Matius 5 ayat 39 sampai 42. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadamu pipi kirimu. Dari situ aja. Kalau kita keluar dari tempat ini tiba-tiba ada yang tampar pipi kita. Apa yang kita lakukan? Call 911 ya. Benar? Yes. Atau kalau kita kuat, kita tampar balik. Benar? Atau kalau kita sedikit elit, saya mau sue. Wah, saya mau tuntut. Itu bukan nama orang ya, tapi tuntut. Saya tuntut. Tapi firman Tuhan berkata apa? Berikanlah pipimu. Ini bicara apa? Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Nah ini dia. Berbeda kan ya dengan dunia kerajaan Tuhan dengan kerajaan dunia. Kita baca lagi ayat berikutnya. Berilah juga kepada dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ada orang keluar, kita pakai jaket bagus. Minta dong jaketnya, apa yang kita lakukan? Beli sendiri dong. Iya enggak? Beli sendiri, lu kan kerja, lu punya uang, beli sendirilah. Ngapain lu pinjam-pinjam punya gua? Tapi firman Tuhan bilang apa? Berikanlah juga jubah. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Sangat gak enak kan? Berbeda sekali dengan dunia ini. Ngapain kamu suruh-suruh saya jalan 2 mil? 1 mil. Tapi firman Tuhan bilang berjalanlah 2 mil. Kira-kira kalau prinsip ekonomi udah nggak bener ya, iya nggak sih? Udah rugi lah ya, bocuan ya, udah nggak untung nih. Ini nggak bener nih firman Tuhan nih. Kok buat saya rugi? Baca lagi ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Jadi kalau orang minta-minta, saya bilang, lu malas lu kerja, ya nggak sih? Bener nggak? Kan begitu ya. Tapi firman Tuhan bilang kalau ada yang mau minta, ya beri. Dan yang ini yang paling susah nih sebagai orang Kristen. Apalagi kita yang hidup di Amerika Serikat. Bayangkan, kita orang hidup di Amerika Serikat, orang di Indonesia udah anggap kita jutawan ya, miliuner ya gak sih? Biasa ngapain? Pinjem duit dong. Ya gak? Kita bilang pinjem duit. Gak bisa dong, lu kerja dong, lu gak tahu. Di sini kan susah. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah menolak orang yang mau meminjam
daripadamu. Nah ini nih, jangan sampai di sini boleh pinjam uang dong berarti kita ya. Ini bicara soal mengikut Yesus itu nggak mudah sebenarnya. Nggak glamor, nggak wah. Ya, kita hidup di budaya yang sekarang pelayanan itu keren ya. Tapi 2000 tahun lalu pelayanan nggak seperti ini. Pelayanan adalah yaitu menjawab kebutuhan. Orang sakit disembuhkan orang sakit. Yesus mau masuk berinteraksi dengan orang sakit. Orang buta, orang lumpuh, Yesus mau berada di situ. Ya Tuhan juga mau kita berada di situ. Mengikut Yesus, melayani Yesus adalah melawan arus. Bapak Ibu Saudara, yang saya bagikan 3 hal itu pagi hari ini. Mari, jika kita mau melayani seperti Tuhan Yesus, keluar dari zona nyamannya. Keluar dari zona nyaman. Apa yang menjadi kenyamanan Bapak Ibu Saudara? Saya ini paling takut dulu ya, bicara depan umum. Saya paling takut, karena apa? Saya takut ditolak. Jadi pagi hari ini ujian sekali bagi saya. Takut ditolak saya. Saya minder sebenarnya. Tapi ketika saya lahir baru, terima Yesus, saya tahu bahwa ternyata Tuhan mengasihi saya apa adanya. Sama hal dengan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara apa adanya. Tuhan sudah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu dimulai dari sebenarnya kamu sudah layak. Dan inilah yang saya harus ingatkan, dan Bapak Ibu Saudara ingat dalam diri Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Hati, tangisan, doa Bapak Ibu Saudara di rumah itu berarti. Kesaksian itu bukan banyaknya kata-kata yang bagus. Kesaksian datang ke depan, nangis, turun lagi, cukup. Karena itu dia hatinya. Bukan pintarnya tapi hatinya. Bukan gelarnya apanya tapi hatinya. Di mana hati Bapak Ibu Saudara berada? Ada di orang-orang yang butuhkan? Ini dia yang saya mau challenge pagi hari ini. Buat Rock Philadelphia. Ayo keluar dari zona nyaman. Layani orang yang berbeda dari apa yang kita biasa bukan. Dan mari sangkal diri kita. Dan yang terakhir adalah ingat, kita ini melawan arus. Kita ini sedang melawan arus. Gereja adalah pelayan. Di mana kita dipersiapkan untuk melayani di luar. So ini yang saya mau bagikan pagi hari. Rock Philadelphia, ayo kita layani Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Darahnya sudah tercurah, dan darahnya adalah darah yang istilahnya kalau bahasa Sundanya, tong dimurah mareh. Ngerti gak? Enggak. Jangan take it for granted. Don't take it for granted apa yang kita sudah punya. Keselamatan itu gratis. Firman Tuhan bilang, usahakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Apakah kita harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan? Enggak. Artinya adalah kamu sudah diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Bagian kita adalah melangkah di dalam iman. Melangkah ke tempat-tempat di mana sebenarnya kita takut. Melangkah, karena apa? Intinya dalam pelayanan adalah ketika kita sudah bisa bilang sama Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu daripada. Sama seperti tadi pagi, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Saya sudah mau bilang aja sama Pak Rosid, saya udah ya keluar aja ya, saya malu banget ini. Tapi biarlah cawan ini berlalu daripada. Oh, ini yang saya mau bagikan. Apapun yang terjadi, kalau kita mau benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang sejati, sampai kita harus bilang, Tuhan saya gak sanggup. Tuhan berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, menghibur kita, mengajar kita, bahkan mengingatkan kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari berjalan bersama Roh Kudus. Saya percaya gereja Rock adalah gereja yang benar-benar bergantung sama kuasa Roh Kudus. Sehingga intervensi dari Tuhan itu kita siap ya dan aminkan. Rencana manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang boleh menentukan. Mari kita sejalan inline dengan apa yang Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi biarlah
Pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar sekali lagi untuk melayani seperti Engkau melayani. Kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami mau menyangkal diri kami. Dan kami mau tahu Tuhan bahwa arus dunia di luar sana itu berat. Dan saya mau mengikut Yesus. Dan itulah keputusanku. Sesulit apapun itu saya mau mengikut Yesus. Saya percaya ya, kami semua mengangkat tangan. Tuhan yang turun tangan. Ketika kami berserah, Tuhan yang bekerja. Dan kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang mengasihi. Dalam nama Yesus. Ya, Anda boleh beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sangat diberkati sekali dengan apa yang sudah dibagikan firman Tuhan. Mengikuti Yesus, memang itu adalah panggilan kita untuk mengikuti Yesus, untuk mengimitate Yesus. Ya kan, saya sering bilang kita ini paling mirip sama Yesus ketika kita melayani. We are most like Jesus when we give our life away. Kita memberikan hidup kita untuk melayani. Boleh saya mengundang semua kita bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa berkat. Bapak Ibu semua boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini Tuhan deklarasi kami ingin mengikuti Engkau Tuhan. Kami ingin mengikuti langkah-Mu, kami ingin mengikuti, kami ingin menjadi pribadi seperti-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kerinduan kami supaya Tuhan berikan hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkat yang terbaik kami terima. Semua yang baik dari Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kami dan akan mengikuti kami sepanjang umur kami. Bapak, Ibu dan Saudara semua, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang terbaik dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat Tuhan di sini yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama dengan kita semua. God bless you all. Have a great week. Buat yang nonton online, God bless you. Have a great week. Bye.